Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8 SMP Batik Surakarta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Oke, bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Oke, pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu cahaya dan alat optik. Nah, sebelum Ibu lanjut, mohon kalian cermati dan kalian pahami penjelasan yang akan Ibu jelaskan nantinya. Oke, sifat cahaya. Nah, kira-kira apa saja sih sifat cahaya itu? Nah, kita bisa lihat pada gambar itu. Yang pertama itu cahaya itu merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, merupakan gelombang elektromagnetik, dapat merambat melalui ruang hampa, dapat berinterferensi, dan memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu ya, perlu kalian ingat sifat-sifat cahaya ini. Lalu kita langsung masuk saja ke pembentukan bayangan pada cermin. Nah, pembentukan bayangan pada cermin. Nah, sebetulnya cermin itu ada dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Nah, kita bahas yang pertama dulu, cermin datar. Kalian bisa lihat pada gambar cermin datar, cermin yang permukaannya datar. Nah, lalu bayangan yang terbentuk itu seperti apa sifatnya? Kalian bisa lihat di sini bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, sama besar. Jarak bayangan dan jarak benda sama. Tinggi bayangan dan tinggi benda sama. Gitu ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah bendanya, ini adalah cermin, ini belakang cermin. Nah, sifatnya saat benda ditaruh di depan cermin, maka bayangan yang dihasilkan itu maya, yaitu terletak di belakang cermin. Gitu ya. Nah, perlu kalian ingat juga, jadi maya itu selalu berpasangan dengan tegak, sehingga bisa disingkat gini aja, tema. Gitu ya. Maya selalu berpasangan dengan tegak. Gitu ya. Oke. Kemudian cermin lengkung. Nah, ini yang permukaannya melengkung. Jadi ada dua, cermin cembung dan cermin cekung. Nah, kalian bisa lihat di sini istilah-istilah dalam cermin lengkung itu. Yang pertama itu kalian bisa lihat M itu pusat kelengkungan cermin. O itu titik di permukaan cermin. F besar itu titik api atau fokus. F kecil jarak fokus cermin, dan R itu jari-jari kelengkungan cermin. Jadi jari-jari kelengkungan cermin itu besarnya itu 2 kali jarak fokus cermin, gitu ya, kayak diameter. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan cermin lengkung yang pertama, yaitu cermin cekung. Nah, cermin cekung itu seperti ini anak-anak. Depan cermin itu yang dilekukannya di sini. Nah, ini depan cerminnya. Nah, ini dilekukannya sini. Sedangkan belakangnya itu di pas melengkungnya. Nah, ini melengkungnya. Nah, kalian jangan bingung cermin cekung tuh gimana. Cekung namanya aja cekung, mesti dilekukannya ini. Depannya tuh dilekukan. Nah, ini adalah pembagian ruang pada cermin cekung. Ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 di belakang cermin. Gitu ya. Oke. Nah, lalu sinar-sinar istimewa cermin cekung itu apa saja? Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memberikan cara untuk mencari sifat bayangan dari suatu benda. Yuk, kita gambar bareng-bareng ya. Oke, misalkan ibu taruh bendanya di ruang 2 ya anak-anak, 2. Oke, sinar istimewa yang pertama tadi apa? Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datangnya sejajar sumbu utama. Oke.
Nah, akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Dipantulkan melalui titik fokus. Gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Gini. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini garis itu bertemu pada satu perpotongan. Nah, perpotongannya di mana di sini? Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk. Gimana ini sifat bayangannya? Kalian bisa lihat di sini, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, diperbesar. Oke. Nah, ini pasangan nyata itu selalu terbalik gitu ya. Pasangan nyata selalu terbalik, sedangkan pasangan maya selalu tegak gitu ya anak-anak. Oke, kemudian yang kedua adalah cermin cembung. Nah, beda kan cermin cembung dan cekung. Kalau yang cermin cekung tadi depan lensanya itu yang ada lekuannya, sedangkan yang cermin cembung ini depan depan cermin itu yang ini lekuan. Nah, ini tuh ada depan cermin, sedangkan yang lekuannya ini merupakan belakang cermin. Oke ya, kalian harus bisa membedakan cermin cembung itu mana, cermin cekung itu mana. Oke, ini ada sinar-sinar istimewa cermin cembung. Nah, ini kalian amati dan pahami. Nah, kita akan latihan lagi. Bagaimana cara menggambar atau menentukan sifat bayangan pada cermin cembung. Oke, kita pahami dulu sifat-sifat sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Oke, seolah-olah dari titik fokus ya anak-anak. Oke, ini ibu. Seolah-olah dari titik fokus. Nah, yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini ya, yang hijau ini ya. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini berarti itu ya. Setelah itu apa? Setelah itu sinar datang menuju titik kelengkungan dan seolah-olah dipantulkan dari titik pusat kelengkungan tersebut. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini anggap lurus ya anak-anak. Ini anggap aja memotong di titik pusat kelengkungan. Nah, ini kita bisa lihat perpotongan antar garis itu berada pada titik sini. Nah, sehingga bayangannya itu bersifat apa? Maya, tegak, diperkecil. Kenapa kok bisa maya, Bu? Karena dia berada di belakang lens, belakang cermin gitu ya. Oke.
Lalu persamaannya apa? Nah, ini kalian bisa lihat persamaan cermin cembung dan cermin cekung. Bedanya apa sih? Bedanya itu fokusnya. Nah, kalau di soal itu benda diletakkan di cermin cekung, maka fokusnya itu positif. Ingat ya anak-anak, fokusnya positif. Kalau di soal diketahuinya benda diletakkan di cermin cembung, maka fokusnya negatif gitu ya. Oke, kemudian kita masuk bahasan yang selanjutnya, pembentukan bayangan pada lensa. Nah, lensa itu apa? Benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Nah, cermin tadi untuk memantulkan, sedangkan lensa ini untuk membiaskan. Nah, kalian bisa lihat bentuk cermin cembung dan bentuk lensa cembung dan lensa cekung. Nah, lensa cembung ini relatif atau sifatnya mengumpulkan sinar. Nah, ini kalian bisa lihat dia mengumpulkan sinar di satu titik, sedangkan cermin cekung ini yaitu sifatnya menyebarkan sinar. Nah, ini sinarnya jadi tersebar-sebar. Nah, ke arahnya ke sana terus, tidak saling bertemu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama lensa cembung nih, kalian pahami dulu pembagian ruangnya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, ini bayangan tuh berada di bawah semua ya. Nah, ini sinar-sinar istimewa lensa cembung. Oke. Nah, kita lukis lagi bayangan pada lensa cembung untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Oke, misalkan kita taruh benda di lensa cembung itu di sini. Di ruang berapa ini berarti anak-anak? 3. Oke, pintar. Setelah itu sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, sumbu utama. Akan dibiaskan menuju titik fokus belakang lensa. Oke, dibiaskan. Itu ya, dibiaskan. Kemudian yang kedua sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pusat optik itu di koordinat 0,0 di sini berarti. Oke, kita tarik dari sini. Oke ya. Nah, setelah itu sinar datang melalui fokus yang berada di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nih. Oke, bayangannya di mana? Nah, ini kalau pakai penggaris lebih kelihatan ya anak-anak. Nah, bayangan yang terbentuk itu nyata terbalik. Nah, ini pasangannya nyata mesti terbalik. Diperbesar. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita bisa lanjut. Kemudian lensa cekung. Nah, ini ruang-ruangnya sama seperti lensa cembung. Nah, ini kalian pahami sinar-sinar istimewa lensa cekung? Oke. Nah, ini kita menentukan lagi sifat bayangan apabila benda ditaruh di depan lensa cekung. Oke. Misalkan ibu taruh bendanya di ruang sini.
Oke, kita terapkan sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, seolah-olah dibiaskan dari titik fokus yang berada di depan lensa. Dibiaskan berarti arahnya ke sana ya anak-anak. Seolah-olah dari titik fokus. Nah, fokus. Ini anggap aja lurus ya anak-anak. Kemudian sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Seperti ini. Gitu ya. Oke, yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik. Pusat optik tuh apa tadi? Yaitu ini loh, di koordinat 0,0. Berarti gimana sinar datangnya? Seperti ini. Nah, jadi bayangan yang terbentuk di mana? Di sini ya anak-anak. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya tegak. Nah, pasangannya tegak apa? Maya. Apa itu? Diperkecil. Oke. Lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat sifat bayangan pada lensa cekung. Oke, untuk persamaannya sendiri sama seperti cermin. Ini hanya ketambahan kekuatan lensa atau kuat lensa dioptri. Nah, ini nanti kita bisa latihan soal, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, fokusnya juga sama. Kalian perlu ingat lensa cembung itu positif fokusnya ya anak-anak, sedangkan lensa cekung itu negatif. Tuh. Kita bisa lihat contoh soal. Benda diletakkan jaraknya 6 cm di depan cermin cekung. Nah, kalian harus garis bawahi dulu cermin cekung. Dan bayangannya terbentuk 30 cm. Jarak fokus cermin dan sifat bayangan yang terbentuk seperti apa? Oke, kita cari dulu satu persatu. Jarak benda 6 cm, jarak bayangannya 30 cm. Kita cari dulu fokusnya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. 1/f ditambah sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Nanti kalian tinggal samakan penyebutnya dan ketemu hasilnya adalah 5 cm. Oke ya, lalu sifat bayangannya gimana nyarinya? Oke, kita gambar ya anak-anak. Cermin cekung. Nah, ini cermin cekung. Cermin cekung. Oke, tadi F-nya 5, tak taruh sini. Terus di sini M. Itu ya, ini kalian kalau gambar atau ada tugas uruh melukiskan harus pakai penggaris ya anak-anak biar akurat bentuk bayangan yang dihasilkan. Oke, terus fokusnya tadi 5, sedangkan bayangannya ditaruh di 6 cm, berarti bayangan berada di sini ya. Bayangan bendanya berada di ruang 2. Pintar. Yuk kita hafalkan lagi sinar istimewa pada cermin cekung. Gimana? Sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus atau dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua sinar datang melalui titik fokus. Melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar. Tuh, sejajar sumbu utama. Kita lihat titiknya di mana? Bertemunya di sini. Jadi apa bayangan yang terbentuk? Bayangan yang terbentuk nyata terbalik diperbesar gitu ya. Oke, soal yang kedua, lensa cembung memiliki titik fokus 50. Tentukanlah kekuatan lensa tersebut. Nah, lensa cembung itu adalah lensa positif.
Nah, sehingga fokusnya bernilai positif. Mohon maaf anak-anak, ini harusnya 50 ya. 50 cm. Nah, kita lihat satu persatu. F-nya 50 cm karena lensa positif, maka F-nya positif. Kemudian yang ditanya adalah kuat lensa. Nah, kalian tinggal masukin saja. Jangan lupa fokusnya diubah dulu satuannya, dari cm diubah menjadi meter. Nah, setelah diubah, kalian tinggal masukin ke rumus kuat lensa, yaitu P sama dengan 1 per F, di mana P sama dengan 1 per 0,5, dan didapatkan hasilnya 2 dioptri. Jadi kekuatan lensanya adalah berapa? Yaitu 2 dioptri. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk memperdalam pemahaman kalian tentang cermin dan lensa, kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di grup tim sekalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.